Cerita dibuka pada tahun Maret bulan 1985, di mana seorang kapten bernama Andrei memimpin kapal pemecah es Mikhail Somov yang baru saja mengantarkan logistik ke stasiun kutub Ruskaya dan menjemput para peneliti untuk dibawa pulang. Dalam laporannya ke Leningrad, Andrei menjelaskan bahwa perjalanan mereka sempat tertunda akibat cuaca buruk. Di dalam kapal itu, para peneliti mulai beristirahat. Namun seekor anjing bernama Duka, milik peneliti bernama Leva, terus membuat keributan hingga ia harus terus mengejar anjingnya. Saat Andrei membantu proses pemindahan muatan di dek, Duka tiba-tiba berlari ke area kerja dan membuat konstruksi kru buyar. Akibatnya, tali pengangkat putus dan muatan jatuh. Untungnya, tidak ada korban dalam insiden tersebut. Sementara itu di ruang kemudi, Wakil Mualim 1 bernama Anatoly dan Wakil Mualim 2 bernama Banik diam-diam mengkritik gaya kepemimpinan Andrei yang dianggap terlalu akrab dengan anak buahnya. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika laporan darurat masuk. Kapal ternyata sedang bergerak menuju ke gunung es raksasa. Andrei pun segera mengambil alih dan memerintahkan manuver penghindaran. Sayangnya, sebelum sempat mendekat, gunung es itu tiba-tiba terbalik dan memicu gelombang besar yang menghantam kapal dan menghancurkan lapisan es di sekitarnya. Di tengah kekacauan itu, Duka anjing tersapu ombak dan jatuh ke laut. Saat berusaha menolong anjingnya, Leva justru terkena longsoran es dan ikut terjatuh ke laut. Di tengah situasi itu, Anatoly meminta Andrei meninggalkan Leva dan memprioritaskan keselamatan kru lainnya. Namun Andrei menolak menyerah dan memerintahkan Vitali melakukan penyelamatan. Karena kondisi Leva sudah terlalu jauh, Vitali nekat ikut terjun ke laut. Sayangnya ia juga terlambat, di mana Leva lebih dulu tenggelam, sementara Vitali hanya berhasil menyelamatkan Duka sebelum akhirnya kembali ke kapal. Kematian Leva membuat seluruh kru berduka, namun situasi belum sepenuhnya aman karena gunung es raksasa masih berada di jalur mereka. Andrei pun segera memerintahkan seluruh kru untuk masuk ke dalam kapal dan bersiap menghadapi kemungkinan tabrakan. Ia lalu melakukan manuver belok kiri sampai akhirnya mereka berhasil lolos meski lambung kapal sempat bergesekan dengan gunung es tersebut. Setelah itu, Vitali yang sebelumnya sempat terjun ke air es mengalami gangguan pada suaranya hingga harus mendapat perawatan dari dokter kapal bernama Dolgo. Tak lama kemudian, saat Andrei masih merenung di kabinnya, ia menerima laporan dari Anatoly bahwa kapal mengalami sejumlah kerusakan akibat insiden tadi, termasuk antena radar yang rusak cukup parah. Setelah dari ruangan Andrei, Anatoly menemui Banik. Ia mengungkapkan niatnya melaporkan Andrei ke Leningrad karena menganggap keputusan sang kapten telah membahayakan kru dan menyebabkan kematian Leva. Setelah mendapatkan dukungan dari Banik, ia pun segera menghubungi pihak berwenang. Sementara itu, di daratan, seorang jurnalis bernama Liuda sedang mengutus putranya. Ia lalu mencurahkan kegelisahannya kepada sahabatnya yang bernama Nina. Liuda mengakui bahwa rumah tangganya dengan Andrei sedang berada di ambang perceraian. Sementara itu di tengah perjalanan, balasan dari Leningrad akhirnya tiba. Dalam surat itu, Andrei resmi dicopot dari jabatannya sebagai kapten akibat insiden yang menewaskan Leva. Untuk sementara, komando kapal diserahkan kepada Anatoly hingga seorang perwira bernama Valentin tiba 3 minggu kemudian. Meski keputusan itu mengejutkan kru, Andrei pun tetap menerimanya tanpa perlawanan. Singkat cerita, 3 minggu berlalu, helikopter yang membawa Valentin akhirnya datang saat Andrei bersiap untuk meninggalkan kapal. Saat heli itu hendak mendarat, helikopter yang diterbangkan pilot magang bernama Nikolai mengalami kerusakan hingga sempat terbakar. Untungnya, ia berhasil melakukan pendaratan darurat.
Setelah selamat, Valentine justru langsung mengkritik kondisi kapal dan menyalahkan Andre atas berbagai masalah yang terjadi. Karena helikopter sudah tidak bisa digunakan, Andre pun diperintahkan tetap berada di kapal sampai mereka tiba di Australia. Tak lama kemudian, Valentine mulai menunjukkan gaya kepemimpinannya. Ia memarahi kru yang dianggap tidak disiplin, bahkan membuang mainan Rubik milik salah satu seorang awak, sebelum akhirnya secara resmi mengambil alih komando perjalanan. Di sisi lain, Liuda mencoba mengajukan analisis berita dan mulai curiga Andre sedang dijadikan sebagai kambing hitam oleh pihak berwenang. Namun saat ia mencoba membahasnya dengan atasannya, kekhawatiran itu tidak dianggap penting karena ia menganggap jurnal itu berkaitan dengan kehidupan pribadinya. 2 minggu kemudian di Laut Ross, kapal gagal menembus lapisan es tebal dan akhirnya terjebak. Valentine pun mengumpulkan seluruh kru untuk mencari solusi. Dalam rapat, beberapa kru mengusulkan berbagai cara untuk membebaskan kapal, termasuk menggunakan bahan peledak untuk membuka jalan. Suasana rapat juga terlihat santai saat Andre mencairkan suasana dengan membahas janda. Namun Valentine malah mempermalukan Andre di depan semua orang. Ia juga menolak hampir seluruh usulan yang ada. Setelah rapat selesai, Andre lalu menemui Valentine dan memperingatkan bahwa gunung es besar kemungkinan sedang terseret arus mengikuti jalur yang mereka buat di antara lapisan es. Ia menawarkan bantuan untuk mencari jalan keluarnya. Tapi sayangnya Valentine kembali mengabaikan peringatan itu dan menyalahkan Andre atas situasi yang terjadi. Beberapa hari kemudian ketika kru bersiap menonton film seperti biasanya, listrik mendadak dipadamkan. Valentine lalu mengumumkan penghematan ketat karena persediaan mereka mulai menipis. Makanan akan dijatah, penggunaan listrik dibatasi, dan semua orang harus bersiap menghadapi penantian yang lebih lama. Di tengah situasi itu, Banik mulai menyesali keputusannya mendukung laporan terhadap Andre. Ia pun menyalahkan Anatoly karena telah mengadu domba Andre. Memasuki bulan Mei 1985, Galina yang sedang hamil mulai panik karena berminggu-minggu tidak mendapatkan kabar dari suaminya. Saat mencoba mencari informasi ke kantor pemerintah, ia ditolak karena ternyata banyak keluarga yang juga mengantri melaporkan hal yang sama. Saat mencoba menerobos, ia akhirnya pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu di kapal, Andre diam-diam berjalan di atas hamparan es untuk memeriksa keadaan sekitar. Setelah berjalan cukup jauh, ia kaget karena menemukan Rubik yang dulu dibuang oleh Valentine. Temuan itu pun membuktikan dugaan Andre bahwa gunung es yang pernah ia peringatkan memang terus bergerak mengikuti arus dan semakin mendekati mereka. Namun sebelum sempat kembali, Andre malah terjatuh ke dalam celah es. Saat sadar, ia mendapati dirinya berada di sarang anjing laut. Beruntung ia segera menembakkan suar darurat dan berhasil ditemukan oleh para kru. Kapitan! Setibanya di ruang pemeriksaan, Andre menunjukkan Rubik tersebut kepada Valentine dan kembali menjelaskan teorinya. Tapi sayangnya, Valentine tetap menolak mempercayainya. Hari-hari berikutnya terasa berjalan krik-krik, sampai akhirnya pada suatu waktu, sebuah pesawat melintas di atas kapal. Karena tidak mengetahui identitasnya, Valentine pun segera memerintahkan seluruh kru berlindung di dalam kabin. Di tengah situasi itulah, Andre kembali mengkritik gaya kepemimpinannya dan menyarankan mencari bantuan menghubungi kedutaan Australia. Namun usulan itu kembali ditolak oleh Valentine. Di malam harinya, saat pemeriksaan kesehatan rutin, Dr. Dolgo menegur Valentine karena sikapnya yang terlalu keras terhadap kru. Meski sempat berdebat, keduanya akhirnya berbincang sebagai teman lama. Dalam percakapan itu, Dolgo mengungkapkan bahwa jika ia meninggal selama ekspedisi ini, ia ingin jasadnya tetap berada di hamparan es Antartika.
По мне так лучше вообще в порт не удрать. Если вдруг что... Keesokan harinya, gunung es yang selama ini mengikuti arus airnya memicu pergeseran lapisan es di sekitar kapal. Bongkahan es mulai retak dan menghantam lambung kapal hingga air masuk ke ruang penyimpanan. Setelah menerima laporan dari Nikolai, Valentine pun segera memerintahkan seluruh kru menangani keadaan darurat tersebut. Setelah berjuang habis-habisan, Andrei dan kru akhirnya berhasil mencegah kebocoran yang lebih parah. Sayangnya, air lebih dulu masuk dan menyebabkan sebagian cadangan makanan serta tangki air bersih terlanjur rusak. Di malam harinya, Andrei yang frustasi karena bantuan tak kunjung datang nekat mengunci diri di ruang radio untuk mengirim sinyal harimai-harimai atau mayday-mayday. Valentine dan beberapa kru segera berusaha mendobrak pintu, tetapi sebelum mereka berhasil, Andrei pun keluar lebih dulu sambil membawa kabar baik. Surat itu menjelaskan bahwa mereka akhirnya diizinkan memutus cleaningan radio dan kapal pemecah es Novorossiysk telah berangkat untuk menyelamatkan mereka. Meski begitu, Valentine tetap melampiaskan emosinya dengan memukul Andrei. Untungnya Sorkin berhasil melerai sampai akhirnya ia memerintahkan Andrei dikurung hingga ekspedisi berakhir. Sementara itu di kapal penyelamat Novorossiysk, Lyuda mulai mendokumentasikan persiapan misi penyelamatan. Di sana ia juga berkenalan dengan seorang petugas KGB bernama Vladimir yang menemaninya berkeliling kapal. Di sisi lain, kehidupan di Mikhail Somov semakin sulit, di mana saat sarapan, seluruh kru terkejut karena jatah makanan mereka hanya lalap kemangi dan bubur kacang. Kondisi itu pun membuat Nikolai berharap Novorossiysk segera datang agar penderitaan mereka berakhir. Namun Sorkin menjelaskan bahwa kapal penyelamat itu kemungkinan besar tidak cukup kuat untuk menembus es tebal yang mengarungi mereka. Bahkan menurutnya, peluang kapal itu mencapai posisi mereka sangatlah kecil. Dan benar saja, kekhawatiran itu mulai terlihat ketika Novorossiysk kesulitan menghadapi cuaca buruk di tengah perjalanan. Pada saat yang sama, Lyuda mendapati Vladimir memeriksa barang-barang pribadinya di dalam kabin. Namun pria itu mengalihkan pembicaraan dan malah menyarankan Lyuda mempertimbangkan kembali rencananya bercerai dengan Andrei demi anaknya. Keesokan harinya, Nikolai yang sudah kehilangan harapan berlari ke hamparan es dan harus dikejar oleh para kru. Setelah berhasil diamankan, ia melampiaskan emosinya dengan masuk ke helikopter rusak yang selama ini terbengkelai. Namun tak diduga, dari situlah ia menemukan bahwa helikopter tersebut ternyata sudah bisa berfungsi kembali. Anatoly pun segera melaporkan bahwa helikopter akhirnya bisa digunakan kembali. Namun Valentine malah cuek dan hampir tidak menunjukkan reaksi apapun. Karena kesal, Anatoly pun pergi dan mendapati para kru sedang berkumpul menghibur diri bersama Vitali. Saat ia memutus aliran listrik demi menjelaskan aturan penghematan, Vitali langsung marah dan nyaris menyerangnya. Untungnya para kru lain segera melarainya. Setelah suasana tenang, Anatoly menceritakan respon Valentine terhadap kabar helikopter tadi. Para kru yang sudah lama kecewa pun semakin garam. Ketika Sorkin mengusulkan pemberontakan, mereka hanya langsung mendatangi kabin Valentine dan menemukan sang kapten hidup jauh lebih nyaman dibanding awak lainnya. Kemarahan mereka pun langsung memuncak. Sorkin secara terbuka menyebut Valentine tidak kompeten, lalu bersama kru lainnya menahan sang kapten dan menugaskan Nikolai untuk mengawasinya. Setelah itu mereka pun mulai menjalankan rencana sendiri, di mana Banik diminta menyiapkan ruang mesin agar kapal bisa bergerak kembali. Tetapi ia menolak terlibat karena menganggap tindakan itu terlalu beresiko. Dan akhirnya Anatoly pun mengambil alih memimpin dan memerintahkan kru menyiapkan bahan bakar serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk membebaskan mereka. Sementara itu, Andrei yang mengetahui adanya pemberontakan segera menemui Valentine. Awalnya Valentine mengira Andrei adalah dalangnya. Untungnya Nikolai menyangkal tuduhan itu dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Setelah memahami keadaan, Valentine dan Andrei sepakat bekerjasama untuk menghentikan tindakan kru sebelum menimbulkan bencana yang lebih besar. Di sisi lain kapal, para kru mulai menurunkan drum bahan bakar ke atas hamparan es dan bersiap meledakannya demi melepaskan kapal. Di tengah itu, Valentine, Andrei, dan Nikolai bergegas menuju ke anjungan. Valentine berusaha menghentikan kru yang hendak menyalakan mesin, tetapi ketegangan itu terputus oleh suara ledakan besar dari luar.
Tak lama kemudian kabar buruk pun datang, di mana Dr. Dolgo tewas saat berusaha menghentikan proses pembakaran bahan bakar tersebut. Sementara itu di kapal penyelamat, tujuan sebenarnya kehadiran Lyuda untuk menyelamatkan suaminya dari hukum akhirnya terungkap. Vladimir lalu meminta jurnalis itu membantu pemerintah mengalihkan tanggung jawab atas insiden yang terjadi. Ia ingin Lyuda membujuk Andrei agar mengakui kesalahan atas kematian Leva dan kerusakan kapal. Sebagai imbalan, Vladimir menjanjikan bahwa Andrei hanya akan dicopot dari jabatannya tanpa menghadapi tuntutan hukum. Melihat Lyuda masih ragu, ia bahkan menawarkan apartemen baru di Leningrad agar keluarganya bisa memulai hidup baru. Namun, Lyuda menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Penolakan itu pun membuat Vladimir marah hingga mengancam akan menghancurkan kehidupan Andrei dan keluarganya jika permintaannya tidak dipenuhi. Sementara itu di prosesi pemakaman, Valentin menepati janji terakhir Dr. Dolgo. Ia memerintahkan kru menenggelamkan jasad sahabatnya itu ke perairan es sesuai keinginannya. Di malam harinya, Anatoly mulai merasa bersalah dan mulai kehilangan harapan. Ia lalu mengenakan seragam kaptennya, berjalan ke dek, lalu bersiap mengakhiri hidup dengan melompat ke laut. Namun di saat itu juga Andrei muncul dan berusaha menyadarkannya agar tidak menyerah. Kata-kata itu pun akhirnya membuat Anatoly mengurungkan niatannya. Memasuki hari ke-133 sejak kapal terjebak di lautan es, Valentin mengumpulkan seluruh kru untuk membahas kondisi terbaru. Dari laporan yang ada, diketahui bahwa meski mereka sudah menghemat pemanas, lampu, dan penggunaan listrik semaksimal mungkin, persediaan bahan bakar hanya cukup untuk bertahan 3 hari lagi. Jika bantuan tidak datang sebelum itu, seluruh awak kapal terancam membeku hingga tewas. Beberapa saat kemudian, rapat itu mendadak terganggu oleh Duka yang berlari masuk sambil terus menggonggong. Karena penasaran, seluruh kru pun mengikuti anjing tersebut keluar bersama Vitali. Setibanya di luar, mereka pun terkejut melihat gunung es raksasa mendekati mereka. Melihat bahaya itu, Andrei pun mengusulkan agar mereka menunggu gunung es besar di depan memecah lapisan es terlebih dahulu, lalu mengarahkan kapal melewati celah yang terbentuk. Meskipun berisiko, Valentin setuju dengan rencana itu dan memutuskan terbang bersama Nikolai menggunakan helikopter untuk mengamati pergerakan gunung es dari udara. Saat lapisan es mulai pecah, Andrei langsung memerintahkan mesin dinyalakan. Dan akhirnya, setelah lebih dari 4 bulan terjebak tanpa bisa bergerak, kapal akhirnya kembali melaju. Di sisi lain, Galina, bojone Valentin, akhirnya kembali dirawat di rumah sakit. Meski terus dihantui kecemasan mengenai nasib suaminya, ia akhirnya menyetujui operasi cesar demi menyelamatkan sang anak. Sementara itu di Antartika, kapal terus bergerak menuju ke gunung es raksasa yang berada di depan mereka. Meski beberapa kali berada di ambang bahaya, kapal akhirnya mampu melewati gunung es raksasa berkat arahannya. Di sisi lain, Valentin dan Nikolai yang mengamati dari udara juga ikut lega melihat kapal berhasil lolos. Mereka pun segera kembali menggunakan helikopter. Namun di tengah perjalanan, angin kencang mendadak menghantam hingga helikopter kehilangan kendali dan akhirnya jatuh. Di kapal, Andrei dan para kru mulai cemas ketika komunikasi dengan Valentin dan Nikolai tiba-tiba terputus. Mereka berusaha mencari sinyal radio keduanya, namun Andrei segera menyadari bahwa telah terjadi kecelakaan. Ketika Andrei masih memikirkan cara penyelamatan, sebuah panggilan dari kapal penyelamat membawa kabar buruk. Mereka tidak akan sempat mengirim bantuan udara untuk menolong Valentin dan Nikolai. Beberapa kru mengingatkan untuk tak usah menyelamatkannya, karena Valentin mungkin akan menyeret mereka ke pengadilan atas pemberontakan yang terjadi sebelumnya. Namun Andrei tetap menolak meninggalkan mereka. Sementara itu di helikopter, Valentin berhasil menemukan Nikolai dan menyelamatkannya. Namun dalam proses itu, ia sendiri malah terjatuh ke perairan yang membeku. Untungnya tak lama kemudian, kapal tiba di lokasi dan para kru pun berhasil menyelamatkan keduanya sebelum keadaan menjadi lebih parah. Setelah kembali ke kapal, Valentin langsung mengambil alih tugasnya sebagai kapten. Ia hanya mengucapkan terima kasih singkat kepada Andrei sebelum kembali memerintahkan semua orang menjalankan tugas masing-masing. Meski begitu, para kru tetap berkumpul di dek dan merayakan keberhasilan mereka. Beberapa jam kemudian, kapal penyelamat akhirnya tiba.
Liuda bersama para agen pemerintah naik ke kapal, sementara tim penyelamat mulai mengisi kembali bahan bakar dan membantu proses pemulihan. Di saat yang sama, Liuda dan Andre akhirnya bisa bertemu kembali. Di sisi lain, kabar baik juga datang dari rumah sakit, di mana operasi babaran Galina berjalan lancar dan ia berhasil melahirkan seorang anak bayi laki-laki yang sehat. Beberapa waktu kemudian, kapal kembali berlayar di lautan yang tenang dan cerah. Saat itulah Nikolai datang menggunakan helikopter sambil membawa setumpuk surat kabar. Para kru pun segera menghubunginya karena penasaran ingin mengetahui bagaimana nasib mereka setelah semua kejadian yang telah dilalui. Dalam koran itu, mereka menemukan artikel tulisan Liuda yang memuat foto seluruh kru kapal. Yang paling melegakan, tidak ada satupun berita mengenai tuntutan hukum ataupun proses penahanan terhadap semua kru. Dari situlah para kru sadar bahwa Valentine tidak pernah mengkhianati mereka dan tidak melimpahkan kesalahan kepada siapapun. Karena merasa berutang budi, seluruh kru pun kemudian memanggil Valentine untuk mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan hadiah sebagai bentuk penghormatan. Untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kapal di kaki, Valentine menunjukkan senyum tulusnya. Ia akhirnya mengakui ketangguhan dan loyalitas para kru yang telah bertahan bersama melewati salah satu ujian paling berat dalam hidup mereka. Dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Icebreaker yang dirilis pada tahun 2026. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.